Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dengan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak akan sendiri. Saya ditemani rekan saya yang bernama Bapak Lamsan Yadi. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Tanjung Anom. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Bu. Gimana kabarnya, Bu Yopi juga? Alhamdulillah, baik, Bapak. Karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Pak. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, memberikan bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bapak sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita ya Pak ya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Pak, sebagai bentuk persiapan agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Saya ingin menanyakan nih beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi apa sih yang akan Bapak ajarkan nanti itu, Pak? Ya, materi yang akan diajarkan nanti bagian tubuh tumbuhan. Oh, jadi materinya itu sudah masuk kepada bagian tubuh tumbuhan ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, baik. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang akan ingin Bapak capai? Bagian pembelajaran dari bagian tubuh tumbuhan itu sifatnya mengidentifikasi terus tentang dari tubuh tumbuhan tersebut sehingga siswa atau peserta didik mampu untuk mengembangkan atau mengerti fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Ya. Baik, jadi tujuan pembelajaran Bapak itu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan, terus peserta didik juga mampu menyebutkan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak ya, area pengembangan yang ingin Bapak capai tersebut nih Pak. Ya, area pengembangan nanti yang dikembangkan ke siswa itu tentang pertumbuhan, perkembangan, pengetahuan, dan keterampilan. Baik. Jadi area pengembangan yang akan Bapak capai nanti adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Nah, kira-kira dari kedua area pengembangan yang Bapak ungkapkan tadi, bagaimana sih Pak strategi Bapak yang akan dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Bapak, baik itu metode atau model pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di kelas? Ya, metode atau pembelajaran nanti yang akan dikembangkan di kelas ke siswa itu dari strategi pembelajaran berdiferensiasi, terus tentang kesiapan belajar siswa, dan mengembangkan sistem PBL. Di sini, sedangkan untuk metode yang nanti akan dikembangkan menggunakan diskusi kelompok dan penugasannya bisa dengan tugas, terus tanya jawab. Baik. Jadi strategi pembelajarannya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Untuk mode pembelajarannya PBL, sedangkan modelnya menggunakan diskusi ya Pak ya. Ada diskusi, ada tanya jawab, ada kerja kelompok juga ya Pak ya. Baik. Nah, bagaimana nih Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas? Media nanti akan digunakan itu buku paket, terus video, terus dan tugas. Lembar tugas. Baik. Ya. Jadi menggunakan video, buku paket dan LKPD gitu Pak ya. Baik. Dan yang terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Pak? Ya, mudah-mudahan ke depan nanti siswa itu bisa lebih berkembang mengenai fungsi
tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, itu Bu. Ya Pak, saya juga berharap demikian ya Pak ya, Ya. pembelajaran bisa berjalan dengan baik juga ya Pak ya, supaya tujuan yang tadi Bapak sebutkan itu bisa tercapai ya Pak ya. Betul, betul. Kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Ya, mungkin setelah jam istirahat. Jam Ya. istirahat ini ya Pak Ya. ya? Oh baik, setelah jam istirahat ini, baik Pak. Hmm. Karena masih ada beberapa menit lagi nih Pak ya, jam istirahat. Siapa tahu Bapak ingin bersiap-siap terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, Nanti Bu. setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya Bapak Iya, Bu. untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Bapak ya Pak ya. Iya, siap. Ya Bu, makasih Bu. Ya, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti kita akan melakukan kembali nih Pak percakapan pasca observasinya ya. Bisa. Iya, Ya. terima kasih. Ya, sebagai penutup kesimpulan ya Bu ya. Baik, Ya. terima kasih. Baik Bapak ya, itulah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasinya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Mulai. Nah, kenapa ya? Buku kitabnya buka baca dulu. Baca dulu. Bapak dulu ya. Adi Apiana, Aditya Budi, Adipa Nisa Pahrani, Aldianta, ya. Terus Badai Putra, terus Bayu Aulia Pratama, Cahya Amalia, Eviana, Argianto, Kaisa Adija, Astri, Manggala Prastyo, Gisel, Mudijak Khaidir, Muhammad Al-Badari, Muhammad Fakih Abdul Alhaq, Muhammad Fiksa Mawana, Muhammad Nopal, Muhammad Rinti Kojan. Anak-anak, buka halaman 1, bab 1. Dibuka, lihat bukunya. Dibuka, lihat bukunya, jangan lihat semua ya. Lihat bukunya. Bagian tubuh tumbuhan. Udah dilihat? Udah dilihat. Lihat dulu. Bagian tubuh tumbuhan. Dibaca sebentar. Dibaca sebentar. Ya. Udah bacanya? Udah. Lihatin bukunya. Bagian tubuh tumbuhan 1 terdiri dari akar, terus batang, terus daun, bunga, dan terakhir buah. Nah, tanaman yang di depan, yang di buku, lihat tanamannya, bagian tanamannya dibuka.
bagian tanamannya. Ya, ada. Itu akan tumbuh subur jika di anak-anak. Sebelum kita belajar ke materi, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Udah. Sesuai dengan oksigen yang kita hirup. Dihasilkan dari mana? Dari tumbuhan melalui proses fotosintesis. Yang kita bahas hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, tadi sudah dibacakan. Bagian tubuh tumbuhan itu di sini dikategorikan ada berapa? Ada 5. Tolong sebutkan dari 1 daun, 2, 3, 4, 5. Masing-masing memiliki fungsi. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyebutkan tanaman yang berbuah? Cung yang bisa. Ya. Hah? Anggur. Terus siapa lagi? Apel. Siapa lagi? Terus siapa lagi? Dan banyak yang lainnya ya. Nah. Terus nih, Bapak mau nanya lagi. Sebutkan nama-nama tanaman bunga, bagian bunga yang kamu ketahui. Hah? Hah? Terus apa lagi? Terus dan sebagainya. Nah, selanjutnya lihat bukunya, lihat selanjutnya. Apa saja bagian dari tanaman jeruk? Cung yang tahu. Tanaman jeruk pernah lihat? Tanaman jeruk pernah lihat? Sebutkan. Batang, daun, buah, akar. Terus bunganya sebelum berbuah. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat videonya. Kita sama-sama lihat videonya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Nah, setelah menonton video, apa yang dapat disimak? Satu aja, tentang fungsi akar menyerap air dan mineral untuk kebutuhan tumbuh pohon. Paham? Nah, sebelum melanjutkan, kita rileks dulu.
Duduk santai. Duduk santai. Nah, Bapak akan kasih 3 kelompok tugas. Pensilnya disiapkan, penghapusnya disiapkan sesuai kelompok gaya belajarnya. Nama di atas nama asli. Nama asli di atas. Di atas. Kenapa di atas kan? Kenapa di bawah kan? Kenapa di atas kan? Jangan bawel, jangan ngeyel. Namanya di atas. Ya. Untuk kelompok putri, tugas kelompok putri, tolong diperhatikan. Kamu menyebutkan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Ya. 1 tentang apa, 2 tentang apa. Untuk kelompok belajar putra, diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Paham? Lanjutkan. Nah, tadi penjelasan awal tentang tubuh tumbuhan, terus fungsinya, bagiannya ada berapa? Ada 5. Sudah kamu paham belum? Sudah kamu pelajari? Sudah. Kira-kira paham semua? Nah, tadi teman kamu sudah menjawab tentang bagian bunga dan satu lagi bagian akar. Nah, nanti nyampe rumah tolong disiapkan tanamannya, diperhatikan kira-kira ada perkembangan pertumbuhan enggak, ya. Ya. Untuk selanjutnya, sudah semua dikerjakan? Ya. Tadi menjawab tentang tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan. Yang tadi Bapak terangkan ada berapa? Ada 5. Nah, sudah selesai semua dikerjakan? Nah, Bapak ingin lihat dari kelompok belajar putri. Cung, siapa yang bisa? Ya, makasih. Dengan saya akan menjawab bagian bunga. Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Terima kasih. Nah, teman kamu tadi sudah menjawab bagian bunga. Baik, dijelaskan nama teman kamu. Bunga itu terdiri dari proses pertumbuhan. Sekarang untuk kelompok belajar putra, Cung, siapa yang bisa? Ya, ke depan pasal. Yang lain perhatikan, nanti gantian. Geseran kanan, jangan slow ya.
Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan bagian atap. Akan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk mengembang tumbuhan. Kemudian Nah, yang dijawab teman kamu tentang akar. Fungsi akar tadi apa? Dari video, dilihat dari video tadi, ingat nggak? Menyerap, terus menyerap air dan. Nah, itu tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, gimana perasaan kalian belajar tentang tumbuhan? Senang tidak? Nah, untuk selanjutnya, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, besok pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia dan P5-nya ada. Nah, siap? Bisa berdoa sekarang. Nah, baca. Nah. Asri, semua asri. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yofi Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang. Saya ditemani dengan Bapak Lamsaniadi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Pak Lam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabar dengan Bu Yofi juga? Alhamdulillah baik juga Bapak. Baik Bapak, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak ya, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya Bapak sudah melakukan percakapan pra observasi, kemudian juga Bapak sudah melakukan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran ya Pak ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kemudian bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 4 kemarin itu Pak? Ya, pada saat pembelajaran ya mungkin awalnya sedikit tegang ya, karena belum terbiasa dengan kehadiran rekan kerja di ruangan. Tapi setelah lama-kelamaan dengan materi yang disampaikan, terus tujuan rekan kerja datang ke kelas itu ya akhirnya bisa kondusif berjalan seperti biasa dan terarah. Tapi di sini dari fasilitas ruangan kelas dan sebagainya itu ya mungkin rasa kurang nyaman untuk dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti intinya semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Kemudian bisa tolong ceritakan kembali ya Pak ya, area pengembangan apa sih yang Bapak lakukan di dalam kelas, terus langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan atau tahapan-tahapan yang Bapak lakukan di dalam kelas itu. Pada saat pelaksanaan tersebut ya kita merujuk pada sistem kegiatan belajar ya, seperti dengan kegiatan awal,
terus kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal seperti biasa, anak ya relaksasi dulu lah dengan kegiatan biar fresh untuk belajar dan sebagainya. Terus siswa tersebut dalam kegiatan tersebut juga saya perhitungkan atau saya bagi menjadi 3 bagian. Yang satu mungkin kelompok yang sangat spesifik lah dengan minat belajar mereka. Yang kedua yang sedang. Terus yang ketiga itu yang mungkin sedikit kurang dalam segi pembacaan. Dari 3 kelompok itu saya sisipkan masing-masing kelompok itu satu orang yang sudah pandai berbicara biar untuk mengarahkan dalam segi pembicaraan dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Bagus banget ya Pak ya, bagus sekali gitu ya Pak ya. Jadi dibagi antara yang cekatan, yang sedang dan masih belum ini yang masih berkembang gitu ya Pak ya. Nah baik Pak. Menurut Bapak nih ya, sejauh mana Pak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil Pak kemarin itu Pak? Alhamdulillah anak sudah mengikuti kegiatan ya, walaupun sedikit mungkin kurang mengena lah gitu. Tapi anak sudah pandai mengikuti lah dalam kegiatan tersebut, sehingga proses kemarin pun berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi menurut saya juga sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Pak ya. Baik, menurut Bapak apa sih apa ya kekurangan atau ada nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, pada saat pembelajaran di kelas kita yang kurang sreg untuk ke sistem pembelajaran. Di sini di siswa saya ya, itu ada siswa yang kurang lancar berbicara untuk membaca lah gitu, sehingga itu yang sedikit menghambat. Tapi dengan menyisipkan satu orang yang sudah mengerti berbicara, dia akan mengikuti dengan gaya yang tadi, yang talenta tadi, sehingga siswa yang kurang dan yang udah sedang dan mahir itu bisa berkolaborasi gitu. Siswa di sini yang rata-rata yang kurang berkembang dalam membaca itu rata-rata mungkin kurang perhatian dari orang tuanya gitu ya, sedikit terabaikan untuk kemajuan pendidikan anaknya. Ya itu kekurangannya. Jadi ada siswa yang kurang, jadi Bapak kelompokkan dengan atau Bapak bantu dengan kayak tutor sebaya gitu ya. Betul, sama temennya gitu ya yang lebih bisa lah sehingga bisa mengajak minat bacanya seperti itu. Jadi bisa memberikan ada temen dia yang membantu gitu Pak ya dalam pembelajarannya ya. Kemudian nih Pak ya, nah kenapa ya Pak itu ada anak yang hal itu bisa terjadi gitu Pak ya? Kemudian rencana Bapak ke depannya itu seperti apa Pak? Rencana ke depan mungkin saya lihat perkembangan dulu ya. Dari pertama rencana seperti kita belajar lah dulu. Pada saat kita belajar dulu kan gimana caranya mengenal lingkungan dulu di sekolah, berhubung ini sudah kegiatan menuju ke tingkat kelas tinggi, jadi mungkin saya akan mengajak orang tuanya untuk bisa menerapkan bagaimana anak ini bisa minat belajarnya lebih tinggi lagi, sehingga spesifik untuk belajar mengikuti yang lain itu terjangkau gitu. Jadi rencana Bapak ke depannya berkolaborasi dengan orang tua ya mungkin ya untuk membantu anaknya supaya lebih meningkatkan pembelajaran lagi Pak ya, untuk proses karena sudah mau kelas tinggi ya Pak ya. Tidak ketinggalan lah maksudnya gitu. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi ya Pak ya. Dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak ya sama anak-anak ya Pak ya. Siap. Jadi saya tunggu cerita Bapak nanti realisasi seperti apa ya. Kemudian nih Pak nih saya mau ditanyain lagi nih Pak nih. Kira-kira nih siapa sih Pak kira-kira orang yang bisa membantu gitu ya Pak ya dalam proses
proses rencana gitu, rencana Bapak nih yang tadi itu yang akan membantu Bapak pada rencana. Karena kita sistemnya berkolaborasi ya. Satu ya, rekan sejawat, Oh iya, dewan sejawat guru ya. kita libatkan, terus pimpinan kita sebagai kepala sekolah, komite juga harus dilibatkan. Bagaimana situasi lembaga pendidikan di SDN Tanjung Anom ini lebih tingkat, terutama orang tuanya yang kesehariannya anaknya ada pada beliau itu. Bagus sekali ya Pak Ya, ya. Sebagai penutup ini Pak ya, dalam proses percakapan pasca observasi ini, menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses ini Pak? Alhamdulillah, jadi untuk kegiatan yang Bu Yopi lakukan terhadap di kelas saya ya terutama ya, itu saya bisa lebih meningkatkan bagaimana anak yang ketinggalan tadi biar lebih cepat mengikuti kegiatan belajar, dan setiap guru yang akan melakukan yang lainnya seperti itu nanti akan saya bantu. Nih contoh observasi yang kemarin dilakukan bisa diterapkan di kelas yang lain seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bapak ya. Jadi Bapak sudah mendapatkan pengalaman yang lebih dalam proses lebih baik dalam proses pembelajarannya, jadi bisa tahu mana nih kelebihan kekurangan kita pada saat proses pembelajaran ya Pak ya. Ya tentu bisa berbagi juga dengan teman. Iya benar banget ya Pak ya. Ya baik, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.